Video amatir merekam evakuasi seorang ibu dan bayi dari terjangan banjir yang merendam wilayah Ujung Jaya, Sumedang, Jawa Barat. Evakuasi keduanya berjalan dramatis karena ketinggian banjir sekitar 2 meter menyulitkan petugas. Banjir di wilayah ini juga menyebabkan seorang pengendara motor tewas akibat terbawa arus banjir bersama motornya. Mendengarkan ada informasi bahwa ada orang yang melintas di jembatan tersebut terbawa arus sehingga motor dan jiwa orang tersebut terbawa arus dalam keadaan meninggal dunia. Sedikitnya 200 rumah warga terendam banjir dari luapan Sungai Cipelang. Hingga kini belum ada bantuan yang diterima warga dari pemerintah setempat. Sementara warga khawatir intensitas hujan yang tinggi bisa membuat banjir susulan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Penyidik KPK dalami sejumlah temuan usai geledah kantor gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Saksi ahli dalam sidang pembunuhan Yosua menyebut justice kolaborator tidak bisa disematkan pada terdakwa pembunuhan. Sinergitas TNI Polri pastikan pengamanan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafati Suryo dan saya Kutsia Firdausi. Pemirsa, perahu nelayan dengan muatan 6 penumpang tenggelam setelah dihantam ombak. Polairut Toli-Toli, Sulawesi Tengah yang melihat kejadian langsung menyelamatkan seluruh korban. Sebuah perahu tenggelam di perairan Tanjung Batu, Kelurahan Baru, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Peristiwa ini terjadi saat perahu nelayan ini hendak menyeberang dari Toli-Toli ke Baolan. Tiba-tiba ombak besar menerjang kapal hingga terhempas. Hal ini membuat penumpang jatuh ke laut sementara perahu tenggelam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara 1 orang korban mengalami luka-luka setelah dilarikan ke rumah sakit. Masing-masing korban ini dari Pulau Lutungan ke kota untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dan pada saat balik ke Pulau Lutungan, setibanya di perjalanan orang yang mereka tumpang ini dihantam oleh angin kencang dan ombak besar sehingga perahu yang mereka tumpang ini tenggelam. Dan untuk korban jiwa tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Untuk korban dari 6 ini 1 yang agak kritis dan yang 1 yang agak kritis ini sudah kami larikan ke Rumah Sakit Mokopido untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat.
Hari ini tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli pidana untuk meringankan pihaknya. Dalam keterangannya, saksi ahli menyebut justice kolaborator tidak bisa disematkan kepada terdakwa kasus pembunuhan. Saksi ahli pidana yang dihadirkan adalah Doktor Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Dalam sidang, kuasa hukum Putri Chandrawati bertanya kepada saksi ahli terkait status justice kolaborator pada perkara pembunuhan. Saksi ahli menjawab dalam kasus ini tidak ada terdakwa yang bisa menjadi justice kolaborator. Menurutnya status JC hanya untuk perkara tertentu. Sementara dalam kasus ini, salah satu terdakwa Richard Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator. Status ini dikabulkan LPSK karena Eliezer membuka skenario tembak-menembak Verdi Sambo. Persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana jelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan meeting of mind. Kalau dalam sebuah peristiwa terjadi kesalahpahaman antara pihak yang memberikan arahan, jadi pihak yang memberikan arahannya A begitu, tapi pihak yang melaksanakan arahan tersebut atau ucapan tersebut melakukan B, apakah bisa disebut di sana ada meeting of mind? Kalau mengikuti bukunya Prof. Edi Hiariej itu tidak masuk. Satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya. Berarti tidak mungkin ada penyertaan pembunuhan. Itu kalau mengikuti bukunya beliau itu kan. Saya baca itu kan. Artinya Pak, meeting of mind itu harus ada dalam fase misalnya tadi kesengajaan untuk kerja bersama-sama, termasuk pelaksananya harus ada meeting of mind. Harus ada persesuaian, misalnya saya ingin membunuh, saya juga akan membunuh. Saya membunuh, enggak, saya menganiaya, enggak kena itu. Enggak bisa itu. Apakah dalam konteks penjelasan saudara ahli tadi berarti itu tidak bisa disebut perbuatan yang dilakukan bersama-sama sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Itu tidak sesuai karena bekerja samanya tidak dalam konteks kesengajaan yang disepakati di awal. Ada yang mengatakan, ini pendapat ahli saja, ada yang mengatakan itu tepatnya sebenarnya menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, outlawing. Kalau yang berlebihan. Nah, kalau menganjurkan itu biar itu kan ada namanya apa? Ada yang menganjuran yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif kan. Jadi kalau kualitatif itu misalnya kejahatannya hampir sama, kualifikasi sama, cuman diperberat misalnya. Tapi kalau yang kuantitatif itu beda. Tapi tetap konteksnya adalah bahwa dalam konteks penganjuran harus ada fakta bukti bahwa orang itu melakukan kejahatan semata-mata karena ada anjuran dari pihak lain. Dan anjurannya bersifat limitatif. Karena pemberian sesuatu, karena apa, misalnya karena kekuasaan misalnya, itu dibuktikan. Artinya apa? Kalau kemudian si A misalnya ya melakukan perbuatan semata-mata bukan karena anjuran si B, maka si B tidak bisa dipidana sebagai penganjur. Atau misalnya begini, si A, misalnya gini, si A, saya ingin membunuh si B. Gimana caranya? Saya nggak akan bunuh langsung lah, dia kawan saya, sohib saya lah. Saya minta si C, ya kan? Si C ternyata sebelum saya minta untuk membunuh, dia ingin membunuh juga si B. Nah, dalam konteks ini perbuatan saya bukan menganjur apa pembantuan. Kenapa? Karena itu tidak substantif, tidak menentukan. Artinya apa? Ada tidaknya permintaan dari saya kepada si C untuk membunuh si B tidak menentukan. Kenapa? Karena si C sudah ingin membunuh. Itu namanya manipulator, bukan with locker. Oke. Saudara ahli, karena tadi saudara ahli mengatakan pasal 338 ataupun pasal 340 itu menekankan pada akibat. Bisakah saudara ahli juga menyebutkan tadi bahwa
korban pembunuhan tidak akan mungkin mati 2 kali ya, tadi saudara ahli menyebutkan. Nah, dikaitkan dengan teori kausalitas dan penerapan 340 dan 338, mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia, dalam konteks pembunuhan kan nggak mungkin orang itu mati 2 kali. Pasti ada satu perbuatan yang menjadi sebab bagi timbulnya kematian. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Setelah 7 jam menggeledah, KPK keluar dengan membawa 3 koper. Tiga koper yang dibawa penyidik KPK dari kantor Gubernur Jawa Timur ini diduga barang bukti terkait kasus OTT dana hibah yang menyeret Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak. Penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur ini dilakukan sejak Rabu pagi dan Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur, diantaranya adalah ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga kantor Sekretariat Daerah, kemudian kantor BPKAD dan Bapeda Jawa Timur. Dari lokasi yang berbeda ini, tim penyidik KPK mengamankan beberapa dokumen terkait dengan hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur dan juga barang bukti elektronik. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa buka suara terkait penggeledahan ruang kerjanya dan ruang kerja Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak oleh penyidik KPK. Hovifah mengaku tidak ada barang yang dibawa dari ruangannya, namun ada flash disk di ruang sekda yang dibawa oleh KPK. Saya, Pak Wagub, Pak Sekda, dan jajaran Pemprov Jawa Timur semuanya menghormati proses yang sedang berjalan. Dan kami semua, jajaran Pemprov Jawa Timur, siap untuk membantu mendukung data jika dibutuhkan oleh KPK. Yang terkonfirmasi di ruang Gubernur tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Wagub tidak ada dokumen yang dibawa. Di ruang Sekda ada flash disk yang dibawa. Jadi posisinya seperti itu, kawan-kawan sekalian. Terima kasih ya. Sebelumnya KPK sudah menetapkan Sahat Tua Simanjuntak beserta 3 orang lainnya, seorang kepala desa di Sampang, Madura, dan koordinator lapangan program masyarakat sebagai tersangka dalam kasus suap dan dana hibah menggunakan APBD Jawa Timur, dugaan yang mencapai 5 miliar rupiah. Di Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Berkas mantan Dirut PT LIB tersangka kasus Kanjuruhan kembali ke polisi karena kurang bukti material. Masa penahanan mantan Dirut PT LIB juga sudah habis sehingga kini ia tidak lagi ditahan. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur telah melakukan pelimpahan tahap 2 untuk 5 tersangka tragedi Kanjuruhan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun berkas 1 tersangka, yaitu mantan Dirut PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, dikembalikan oleh jaksa ke penyidik atau P19. Berkas perkara 1 tersangka mantan Dirut PT LIB, Ahmad Hadian Lukita, dikembalikan jaksa karena kurang syarat material atas pasal yang disangkakan, yakni pasal 359 dan atau 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 Junto 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang keolahragaan, sehingga masih dalam tahap P19. Sementara masa penahanan di penyidik sebagai tersangka saat ini telah habis, sehingga yang bersangkutan tidak ditahan. Bahwa ketentuan unsur-unsur yang belum terpenuhi dalam pasal 359 KUHP pidana tersebut adanya, yaitu unsur barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain. Di sini tentu kami bisa mengatakan pada Bapak sekalian bagaimana tindakan dari AHL ini tidak bisa terpenuhi unsur-unsurnya yang disangkakan. Meski berkas dikembalikan, proses hukum untuk tersangka Ahmad Hadian Lukita dengan melengkapi kekurangan syarat material sesuai petunjuk jaksa, yakni mengumpulkan keterangan saksi ahli, terus dilakukan. Dengan kelengkapan syarat material yang nanti kami tetap akan melakukan kelengkapan terhadap kekurangan itu, tentunya dengan
dengan waktu yang sudah habis ini, kami wajib untuk mengeluarkan terhadap tersangka tersebut. Sambil lalu kami tetap berupaya untuk melengkapi syarat material yang ada kekurangan tersebut. Apa syaratnya yang jadi petunjuk dari Kejaksaan Tinggi? Rencana kami akan berupaya untuk mencari keterangan ahli kembali. Artinya SP3 dulu atau kemana? Tidak SP3, tapi dikeluarkan karena masa penahanan sudah habis. Proses persidangan untuk 5 tersangka tragedi Kanjuruhan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan keamanan. Setelah tahap 2 ini, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menunjuk 20 orang jaksa penuntut umum untuk menangani sidang tragedi Kanjuruhan dan berkas perkara 5 tersangka segera didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera disidangkan. Kasus ini bergulir setelah 135 orang meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu. Penonton berlarian ke pintu keluar dalam kondisi sesak nafas dan terinjak-injak saat pertandingan Liga 1 dalam laga Arema FC melawan Persebaya. Selain itu, ratusan orang juga menjadi korban luka ringan hingga berat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Polresta Sleman, Yogyakarta mengakui jika peluru nyasar yang mengenai kepala balita diduga berasal dari senjata anggota polisi. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.